Jangan. Bukan saya membela. Saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu. Karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden, dia ubah. Ambil dulu semua, baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus, kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghargai oligarki. Mereka, Jokowi, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel dimanapun berada? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa juga dilancarkan urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel, kita saat ini atau kali ini kita akan coba ikuti sebuah paparan yang disampaikan oleh Bang Said Didu ya, yang pada kesempatan itu memaparkan, setidaknya kita bisa ikuti nanti tentang siapa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya di mata Said Didu, yang pada paparannya beliau menyampaikan berdasarkan data yang beliau miliki. Nah, sebagai warga negara yang kritis dan mengedepankan akal sehat, akal waras, tentu kita berusaha untuk menjadi warga negara yang cerdas, mengamati setiap kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kita cermati, kita kritisi adalah kebijakannya. Dan sebagai warga negara yang cerdas, yang selalu mengedepankan akal sehat ya, akal waras kita akan berada pada posisi atau pada titik warga negara yang senantiasa mengamati kebijakan pemerintah secara cerdas berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan berdasarkan emosi kemarahan yang tak berdasar. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ikuti saja bagaimana Pak Said Didu memaparkan siapa sebenarnya Presiden Prabowo Subianto bersama oligarki ya. Kita ikuti dan kita coba reaksi ya. Dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Gitu ya. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan Parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Enggak dong. Oke? Yeah. Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said Didu jadi teror. Silakan. Silakan. Karena kowo maksudnya. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penerbitan PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Oke. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke. Itu tahun 2022. Luar biasa ya.
Pak Said Didu ini bicara dengan data. Ini bisa kita jadikan sebuah acuan bahwa ketika kita menyampaikan kritik yang cerdas berdasarkan akal sehat, akal waras kita, harus berdasarkan data, bukan ikut serta menjadi bagian yang menyebarkan hoax. Harus ada basis data yang kuat, ya, basis data yang valid ketika menyampaikan kritik. Dan ingat bahwa yang kita kritik bukan personalnya, bukan orangnya. Yang kita kritik adalah kebijakannya yang seharusnya ini dilakukan oleh para pengawal pemerintahan yang sebut saja watchdog-nya pemerintah, yaitu DPR. Tetapi ya seperti yang kita lihat sampai atau hingga saat ini, saya tidak banyak melihat ada anggota-anggota DPR yang kritis ya terhadap pemerintah. Tidak banyak artinya ada, tetapi sangat jarang begitu ya. Hanya sebagian kecil saja yang kritis mengawal pemerintahan ini dengan baik gitu ya. Dan yang lainnya ya kemana ya kita nggak tahu. Jadi sulit bagi kita untuk menaruh harapan yang besar kepada anggota DPR sekarang atau kepada DPR sekarang. Ya hanya sebagian kecil saja yang kritis untuk melakukan sebuah fungsi pengawasan. Sedangkan yang lainnya entah kemana begitu ya. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden dia ubah, ambil dulu semua baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghajar oligarki. Enggak dong. Mereka Jokowi, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai kita jadi bemper untuk menghantam Pak Prabowo. Karena ini justru malah menggembirakan bagi tadi itu yang disampaikan oleh Pak Said Didu ini. Akan senang tuh Jokowi ya dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, ada Parcok, ada oligarki. Dan kita jangan menjadi bagian dari bemper untuk menyerang. Yang kita lakukan itu mengkritik secara baik begitu ya, berdasarkan data ya. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Itu saya jadi ingat ya. Kalau mereka ambil alih secara aturan kan, kalau Pak Prabowo jatuhnya ke Gibran. Secara pribadi tentu saya sangat tidak rela ya. Makanya saya ajak untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini jangan sampai jatuh justru ke Gibran. Ya kan? Yang kita tahu bahwa proses yang terjadi di masa lampau ketika Gibran ini terpilih menjadi wapres atau jadi cawapres saat itu melanggar konstitusi, setidaknya bahkan disebut oleh Tempo sebagai anak haram konstitusi. Itu jangan sampai terjadi. Makanya ya, walaupun mungkin kita tetap kritis, bahkan secara background gitu ya, saya sendiri adalah pemilih dan ya mungkin yang menjadi bagian dari kampanye Pak Prabowo 2014-2019 ya, melakukan semua yang bisa dilakukan dengan membeli kaos sendiri, atribut sendiri, baliho sendiri dan lain sebagainya, jutaan rupiah kita keluarkan untuk mendukung Pak Prabowo di 2014 dan 2019 ya. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Itu ya. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Nah, kan ini relevan dengan yang mungkin paling tidak yang saya pikirkan, bahwa saya tetap ya berhusnuzon ke Pak Prabowo ya, beliau punya niat baik, tetapi caranya itu ya, caranya bikin frustasi rakyat. Ya, bahkan ya sebagian menyatakan bahwa Pak Prabowo ini melakukan pemborosan kas negara.
Ini sebagai beberapa pihak itu menyampaikan seperti itu, tapi tentu saja itu harus dilandaskan data juga ya. Jadi apakah ada datanya seperti itu? Dan jika ada, maka kita berhak sebagai rakyat untuk melakukan koreksi kepada pemerintah agar hal itu bisa dihentikan. Misalnya MBG ya, jika itu dianggap ya melakukan sebuah tindakan pemborosan ya yang jauh panggang dari api dari tujuan MBG itu sendiri, justru banyak dana yang digelontorkan itu hanya untuk infrastruktur saja, bukan untuk meningkatkan gizinya misalnya ya, lalu koperasi desa merah putih juga, maka jika itu memang terjadi, hak dong atau berhak dong kita sebagai rakyat untuk melakukan sebuah pengawasan dan melakukan atau memberikan sebuah masukan yang tentu masukan yang kita maksud adalah masukan agar ini atau program unggulan yang dilakukan oleh Pak Prabowo atau pemerintahan sekarang ini benar-benar mencapai tujuan yang sesungguhnya, bukan melakukan sebuah kebocoran-kebocoran kas negara atau menghambur-hamburkan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat ya, yang kita paham betul bahwa pajak yang kita kumpulkan sebanyak 80-82% itu digunakan oleh APBN, atau APBN itu bersumber dari pajak yang kita bayar sebesar 80-82% ya. Hanya sedikit saja atau sebagian kecil saja yang berdasarkan dari pendapatan negara yang tidak bersumber dari pajak begitu ya. Jadi kita punya hak untuk mengawalnya sebagai pembayar pajak. Ya. Nah, terus saya sampai sekarang mengatakan, Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Mantap. Nah, karena saya tidak punya harapan selain dia, orang menyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu. Ada datanya mungkin ya. Merampoknya seperti apa? Itu ratusan triliun oligarki dan bintang. Pelindung oligarki ini merampok negara dengan cara tiga sekaligus. Under invoice harusnya 100 dimasukkan 30 supaya pajaknya kurang. Terus Bapak dan Ibu tahu, habis itu transfer pricing perusahaannya di mana-mana seakan-akan, dan yang ketiga adalah mengubah HS code, kode bea cukai. Ekspor bubur dilarang mengekspor kayu supaya biayanya keluar rendah dan pajaknya rendah. Yang ketiga dia lakukan namanya rekayasa keuangan. Bapak dan Ibu tahu, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mereka kuasai itu masa untungnya hanya 1-3%. Rekayasa keuangan. BUMN yang dianggap tidak efisien, untungnya minimal 20%. Dan itulah permainan oligarki, mereka. Permainan mereka, dan ini sih berlanjut. Dan jangan Bapak dan Ibu heran kalau ada buronan hidup tenang di Singapura. Karena mereka tiap bulan sudah datang ke sana bagi-bagi. Jadi mungkin bisa juga Reza Ali sekarang itu sedang bagi-bagi. Dan mungkin juga dia yang bergerak untuk menjatuhkan Prabowo. Saja ya. Saya lama di dalam dan saya paham dinamika itu. Satu-satunya cara Prabowo untuk mempercepat menyelesaikan bangsa adalah memperkuat tim penertiban kawasan hutan. Bapak dan Ibu bayangkan, pada saat ditanya data kelapa sawit, itu dia bilang hanya 8,7 juta hektar oleh pajak, oleh BPS. Setelah disurvei ternyata 20 juta hektar. Edan banget ya. Lebih dari 100% bedanya. Terus di mana uang itu lari semua? Terus kita harus jatuhkan orang yang mau mengembalikan itu. Ya, jangan dong. Kalau Anda jatuhkan, maka kembali lagi luas kebun sawit hanya 9 juta hektar, yang lain hilang. Nah, itulah sahabat. Jadi pada titik ini saya mengajak kepada sahabat HS Channel, kita selalu kritis tanpa bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang syah.
Karena bagaimanapun itu melanggar undang-undang. Dan apa yang harus kita sampaikan berbasis data, bukan hoax. Hati-hati, jangan jadi bagian penyebar hoax ya, yang hanya didasarkan kepada data yang tidak akurat ya. Bahkan mungkin data yang tidak akurat ini didorong dengan emosi yang tak terkendali begitu ya. Kita senantiasa mengawal pemerintahan ini dengan penuh rasa cinta kepada tanah air ini, dan siapapun kita, background kita sebelumnya, apakah pendukung 01, 03 begitu ya. Memang kenyataannya sekarang yang memimpin negara ini adalah Pak Presiden Prabowo Subianto. Bagaimanapun kita tidak menginginkan beliau jatuh dan digantikan oleh Gibran. Terutama itu yang saya sangat tidak rela gitu ya. Kalau kita menjadi bagian yang menjatuhkan Pak Prabowo yang nantinya justru akan menjadi lebih buruk lagi dengan naiknya Gibran misalnya ya. Seperti itu. Maka pada titik ini saya juga mengajak kepada teman-teman HSNL untuk selalu melakukan kritik yang lebih cerdas, kritik yang mungkin boleh bahasanya beda-beda tetapi tetap ada pada koridor cerdas berdasarkan fakta dan data yang valid tanpa ingin menyerang personal, apalagi dengan melakukan meme-meme yang menghina. Nah, ini tentu harus kita hindari. Ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan membuka mata kita semua sebagai rakyat yang kritis, rakyat yang cerdas, atau sebagai oposisi yang cerdas yang bertujuan untuk melakukan pengawasan kepada pemerintahan rejim Pak Prabowo ini dengan tujuan yang tulus dan ikhlas tanpa ingin menjatuhkan seseorang dengan cara yang tidak benar. Kita boleh marah kepada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita boleh emosi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi sekali lagi, kita jangan terjebak menjadi bemper untuk menyerang pemerintahan sekarang tanpa mengetahui fakta dan data sebenarnya. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang bermanfaat bagi sahabat. Walaupun mungkin tidak banyak yang senang dengan konten ini, tetapi saya harus sampaikan bahwa kita senantiasa harus cerdas dalam mencerna informasi dan data, dan kita tidak terjebak kepada gerakan-gerakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo dengan cara yang tidak dibenarkan, baik melalui fiti-fiti yang ada di medsos ya, TikTok misalnya ya. Jangan sampai kita tergiring opini oleh para buzzer-buzzer tadi ya, Jokower ya, buzzer-buzzer dari yang disebut oleh Pak Saididu ya. Dan jangan sampai kita tergiring dan menjadi bemper dan menjadi senjata buat mereka untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan kita berharap Pak Prabowo mulai segera sadar gitu ya, segera sadar, mau mendengar, mau mau menerima lah kritik yang disampaikan oleh masyarakat yang bukan bertujuan untuk menjatuhkan beliau, tetapi memang untuk membantu beliau agar tetap pada track cita-cita bersama sebagai anak bangsa, yaitu membangun pemerintahan yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apapun proses Pilpres yang kemarin 2024 kita lupakan saja, walaupun tentu masih banyak yang penasaran. Pada kenyataannya kita sekarang sudah punya Presiden Prabowo Subianto, sudah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun, maka kita akan kawal dengan bijak dan cerdas. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.